Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke students, kita masih akan mereview materi-materi bahasa Inggris yang ada pada buku When English Rings a Bell kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita mempelajari materi yang ada pada KD 3.8 dan 4.8 tentang bagaimana menerapkan dan menyusun teks yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan atau berlangsung saat diucapkan, dengan selalu memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Di mana fungsi sosial yang diharapkan dapat tercapai dalam kegiatan ini adalah peserta didik diharapkan sudah dapat mengenali dan memahami bagaimana cara mengungkapkan kejadian atau hal yang sedang berlangsung. Kemudian, struktur teks yang ingin diperkenalkan adalah bentuk present continuous tense. Bagaimana penyusunan daripada to be, am, is, are, dan juga verb ing. Juga unsur kebahasaan yang ingin diperkenalkan adalah kata kerja yang digunakan dalam bentuk present continuous tense, seperti adverb, now, dan juga kosakata yang lainnya terkait jumlah, sifat orang, binatang, dan benda. Oke, are you ready? Let's begin! Oke, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang membersihkan ruang kelas mereka. Kemudian siapa saja yang ada dalam ruang kelas tersebut? Yaitu ada Siti, kemudian Edo, ada Udin, ada Lina, dan juga ada Dayu. Sekarang kita akan belajar menuliskan apa yang sedang mereka lakukan dalam kalimat bahasa Inggris. Pertama, kalau kita ingin membuat suatu kalimat, tentukan dulu subjeknya. Setelah subjek, baru verb atau kata kerja atau kegiatannya. Setelah itu, apabila ada objek, kita tambahkan objeknya. Nah, dalam gambar tersebut kita lihat secara umum ada anak laki-laki dan anak perempuan. Itu bisa kita gunakan sebagai subjek. Anak laki-laki bahasa Inggrisnya adalah boys. Kalau perempuan, girls. Di sini sudah tambahan s karena mereka jumlahnya banyak. Maka kita tulis subjeknya the boys and the girls. Kemudian apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang sibuk membersihkan. Apa yang dibersihkan? Yaitu ruangan kelas. Maka kalau kita buat kalimat dari awal, subjek, yaitu the boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Artinya, anak laki-laki dan anak perempuan sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Kemudian kita lihat anak laki-laki yang sedang menyapu. Siapa namanya? Namanya adalah Udin. Kegiatannya menyapu. Menyapu bahasa Inggrisnya sweep. Apa yang disapu? Lantai. Lantai bahasa Inggrisnya floor. Jadi di situ Udin sedang menyapu lantai. Bahasa Inggrisnya Udin is sweeping the floor. Oke, sebelum melanjut kepada kalimat berikutnya, terlebih dahulu saya akan jelaskan bagaimana kalimat itu bisa tersusun. Gimana subjeknya, penempatannya, kemudian verbnya, kenapa ada tambahan ing dan sebagainya. Kita bahas terlebih dahulu. Students, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita bahas materi present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Present continuous tense adalah bentuk waktu dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau terjadi pada saat diucapkan. Rumusnya adalah subject plus to be. To be yang digunakan untuk bentuk present ini adalah am, is, atau are. Setelah itu baru diikuti dengan verb atau kata kerja. Kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Baru setelah itu apabila ada objek, kita tambahkan objeknya. Contoh tadi yang sudah kita tulis. Udin sedang menyapu lantai. Kita tulis subjeknya adalah Udin. Kemudian setelah itu rumusnya lihat
setelah subjek diikuti dengan to be. Karena Udin satu orang, kalau kata ganti adalah he, to be yang digunakan adalah is. Diingatkan kembali, to be disesuaikan dengan subjeknya. Apabila subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau you, we, they, to be-nya adalah are. Sedangkan kalau subjeknya he, she, it, atau nama orang misalkan Udin, Siti, satu orang, maka to be-nya adalah is. Tapi kalau orangnya banyak, misalnya 2 orang atau lebih, misalnya Lina and Siti, maka to be yang digunakan adalah are, karena subjeknya lebih daripada 1 orang. Dan to be dalam kalimat bentuk present continuous maknanya adalah sedang. Di situ Udin sedang, maka Udin is. Menyapu, sweep. Karena setelah to be diikuti dengan verb, verbnya harus ditambahkan dengan ing, maka sweepnya tambahkan dengan ing menjadi sweeping. Kemudian objeknya adalah lantai. Lantai bahasa Inggrisnya floor. Karena lantai sudah ketahui, maka kita tambahkan the menjadi the floor. Jadi bahasa Inggris daripada Udin sedang menyapu lantai adalah Udin is sweeping the floor. Lalu bagaimana kalau bentuk kalimatnya negatif? Maka cukup kita tambahkan not setelah verb. Jadi kalau Udin tidak sedang menyapu lantai, bahasa Inggrisnya Udin is not sweeping the floor. Lalu berikutnya bagaimana kalau menjadi kalimat tanya? Kalimat tanya ada 2 jenis, yaitu yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no saja disebut dengan yes no question, atau yang membutuhkan penjelasan WH question. Kalau jenis kalimat tanyanya yes no question, maka kita cukup tempatkan to be, geserkan sebelum subjek. Yang tadinya Udin is menjadi is Udin. Kalau dilanjutkan, is Udin sweeping the floor? Apakah Udin sedang menyapu lantai? Terus berikutnya, bagaimana dengan kalimat tanya bentuk WH atau WH question yang membutuhkan penjelasan? Kita letakkan kata tanyanya seperti what, where, when, why, which, how, dan sebagainya sebelum to be atau di awal kalimat. Baru diikuti dengan to be, dilanjutkan dengan verb ing-nya. Contoh dari kalimat Udin is sweeping the floor now. Udin sedang menyapu lantai sekarang. Kata keterangan waktu yang biasa digunakan dalam bentuk present continuous biasanya adalah now. Yang pertama, apabila kita ingin menanyakan subjeknya, yaitu siapa subjeknya? Udin. Maka kita gunakan kata tanya who, diikuti dengan to be, diikuti dengan verb ing-nya, baru objeknya. Kalimatnya adalah who is sweeping the floor now? Siapakah yang sedang menyapu lantai sekarang? Jawabannya adalah Udin. Contoh berikutnya misalkan, apa yang sedang Udin lakukan? Bahasa Inggrisnya what is Udin doing? Jadi setelah kata tanya diikuti dengan to be, lalu subjek dan juga kata kerjanya. Contoh berikutnya, kapankah Udin menyapu lantai? Bahasa Inggrisnya when is Udin sweeping the floor? Oke, do you understand? Berikutnya kita lihat dan amati lagi gambar siswa yang sedang melakukan kebersihan. Coba kita lihat anak yang bermaka jilbab, dia adalah Siti. Apa yang sedang Siti lakukan? Dia sedang mengepel lantai. Mengepel lantai bahasa Inggrisnya mopping the floor. Jadi bahasa Inggrisnya kalau Siti sedang mengepel lantai, Siti is mopping the floor. Di belakang Siti ada Lina. Lina sedang menghapus papan tulis atau membersihkan papan tulis. Bahasa Inggrisnya Lina is cleaning the whiteboard. Kemudian berikutnya lihat anak yang berambut kribo, dia adalah Edo. Apa yang sedang Edo lakukan? Ya, dia sedang meletakkan buku-buku ke dalam rak. Bahasa Inggrisnya Edo is putting the books back into the shelf. Kemudian lihat anak perempuan yang ada di depan Udin.
yaitu Dayu. Apa yang sedang dia lakukan? Ya, dia sedang membawa sampah ke tempat sampah yang berada di luar. Bahasa Inggrisnya, Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Jadi semua kalimat tersusun dari subjek diikuti dengan to be, setelah to be diikuti dengan verb ing, dan diakhiri dengan objek. Inilah contoh daripada kalimat dalam bentuk present continuous tense, yaitu kalimat yang menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sedang dilakukan pada saat diucapkan. Oke, kemudian lihat halaman berikutnya. Di situ ada sebuah tabel yang akan kalian isi. Ada sebuah perintah. You will use the table below to make a list of 10 activities that the people around us are doing right now. Like the examples. Di sini kita akan menggunakan tabel di bawah ini untuk membuat list 10 aktivitas yang orang sekitar kita lakukan sekarang, seperti yang dicontohkan. Di situ ada number, kemudian place, tempat, persons, orang, artinya siapa pelakunya, activities, kegiatannya apa saja yang dia atau mereka lakukan. Seperti yang dicontohkan. Yang contoh pertama, place-nya in the classroom, dalam kelas. Kemudian person, pelakunya siapa? Mungkin ketika masih berlangsung pelajaran, yaitu pelakunya lah we, kami, kelas 8B, kelas 8B. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya yaitu studying English, belajar bahasa Inggris. Contoh kedua, place-nya adalah in their notebook, di buku tulis mereka. Siapa yang melakukannya? Some students, beberapa siswa. Aktivitasnya apa? Writing. Kemudian contoh yang ketiga, misal place-nya adalah in the classroom. Person, siapa orangnya? Wina. Aktivitasnya apa yang Wina lakukan? Cleaning the whiteboard. Oke, yang lain silakan kalian kerjakan. Di mana tempatnya, misalnya in the house, in the classroom, in the river, in the street, dan sebagainya. Kemudian person, siapa yang melakukannya? Bisa teman kita, Edo, Anton, Joni, dan sebagainya. Atau misalkan my father, my mother, atau my sister. Kemudian aktivitasnya apa yang dilakukan? Misalnya sweeping the floor, atau eating the food, dan sebagainya. Oke, do you understand? Please do it. Oke, kemudian lihat halaman berikutnya. Sudah ada perintah. Here are what we will do. Ini akan kita lakukan. First, pertama, we will study the examples carefully. Kita akan mempelajari contoh dengan baik atau dengan cermat. Second, yang kedua, we will copy the examples to our notebook. Kita akan mengcopy atau menulis kembali contoh-contoh itu ke dalam buku tulis kita. The third, yang ketiga, we will write 10 sentences about the 10th activities we have in our table. Kita akan menuliskan 10 kalimat tentang 10 aktivitas yang kita lakukan ke dalam tabel. Jadi kalau tugas yang pertama kita bagi-bagi seperti place-nya di mana, kemudian person-nya siapa, aktivitasnya apa. Sekarang kita membuat dalam bentuk kalimat. Dari contoh yang dicontohkan sebelumnya, itu contoh pertama kita buat kalimat menjadi we, class 8B are studying English in the classroom. Kami kelas 8B sedang belajar bahasa Inggris dalam kelas. Kemudian yang kedua, dari yang tadi place-nya in the notebook, kemudian person-nya some student, kemudian aktivitasnya are writing, dibuat menjadi kalimat menjadi some students are writing in the notebooks. Beberapa siswa sedang menulis di dalam buku tulis mereka. Yang ketiga, contoh yang Wina menjadi Wina is cleaning the whiteboard. Wina sedang membersihkan papan tulis. Okay students, I think enough our material today. And don't forget, if you like these videos, please subscribe my channel in order you can get the new material of my next videos. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.